Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 115. Telapak tangan yang melambai di udara berhenti. Ini bukan rasa takut akan judul ini, tapi ketertarikan. Dalam beberapa hari, saya akan membawa keluarga saya ke Juxian Villa. Di permukaan, itu untuk berpartisipasi dalam pelelangan untuk menambah kesenangan. Bahkan, sampai mengganggu berkumpulnya 5 chaebol. Tentu saja, ini bukan untuk mengambil semuanya secara langsung, yang tidak menarik atau menakutkan bagi Ye Zongtian, tetapi perlu dilakukan selangkah demi selangkah. Sekarang keluarga Wang telah diambil alih. Hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah keluarga Sun. 2 kali berturut-turut, kedua bersaudara Sun Yongji dan Sun Yongye telah berurusan dengannya. Namun, kedua orang ini jelas adalah orang jahat, dan inilah saatnya untuk menghadapi mereka. Secara khusus, karena ini, dia mengambil kendali keluarga Sun, dan membiarkan chaebol lainnya, gemetar, melapor ke Ye Zongtian, dan kemudian merumuskan rencana yang sesuai berdasarkan langkah Ye Zongtian selanjutnya. Tetapi niat asli Ye Tianzong tetap tidak berubah. Kumpulkan 5 chaebol utama ke dalam grup Zongheng, dan atas nama grup, bersainglah dengan Guild Chaebol. Namun, hingga saat ini, Ye Tianzong tidak memiliki rencana khusus tentang cara menghadapi lawan. Saya awalnya berpikir bahwa saya akan pergi dan membicarakannya, dan kemudian saya akan menyesuaikan tindakan dengan kondisi setempat setelah melihat situasinya. Tanpa diduga, yang disebut kakak Mei ini sebenarnya adalah istri pemilik Juxian Villa. Villa ini kedengarannya luar biasa, tetapi Ye Tianzong tidak peduli siapa pemilik villa itu atau seberapa mampu dia. Namun, dia tidak keberatan jika dia bisa memberinya bantuan dalam berurusan dengan 5 chaebol besar. Apa kamu takut? Takut dan masih belum melepaskan. Cepat dan lepaskan, jika kamu melukai sehelai rambut istri kita, aku. Bentak. Orang itu, melihat Ye Tianzong dalam keadaan linglung, mengira dia takut, jadi dia menjadi lebih berani dan langsung berjalan. Namun, sebelum dia sempat membuat lebih banyak pencegahan, Ye Tianzong menamparnya dengan punggung tangannya, dan dia langsung pingsan. Dia jatuh ke tanah dalam kegelapan. Di wajah, ada rasa sakit yang membakar. Sangat tidak nyaman, seolah-olah baru saja dilap dengan besi solder. Apakah anak ini sedang berlatih telapak tangan besi? Sangat ganas. Dan kakak Mei bisa melihatnya. Terlepas dari kemampuannya, anak ini jelas merupakan karakter yang tidak takut pada apapun. Makan lembut tapi tidak keras. Jika Anda masih bersikeras, saya khawatir satu-satunya yang akan menderita adalah diri Anda sendiri. Terlebih lagi, dia masih ingin merekrut pihak lain dengan sepenuh hati, hanya untuk memberi isyarat kepada adik-adik lainnya untuk berhenti berteriak-teriak, apalagi datang untuk melawannya, jelas dia sama sekali bukan lawan. Jadi, dia menarik napas dalam-dalam, mengubah strateginya, mencoba yang terbaik untuk menstabilkan emosi pihak lain, dan berkata dengan tenang, saya adalah istri pemilik Juxian Villa. Sepertinya Anda memiliki minat tertentu pada villa kami. Lepaskan dulu aku, ayo bicara baik-baik, kataku, aku akan menebus penghinaan yang baru saja aku katakan padamu, selama kamu mau, aku bisa memberikannya, aku pasti tidak akan ragu. Aku khawatir, kamu masih ingin aku melakukan sesuatu untukmu. Ye Tianzong mencibir, tetapi melepaskan tangannya, meletakkan tangannya di pinggangnya, dan berkata dengan ringan, saya memang tertarik dengan Juxian Villa. Adapun jiu-jiu kecil Anda, jangan bicarakan itu. Mari kita bicara tentang saya dulu. Jika kita berbicara dengan baik, malam ini, aku akan membiarkanmu pergi, tetapi jika aku yakin kita bisa bicara dengan baik, kita bisa bicara dengan baik. Akhirnya berhasil menarik minat pihak lain, Sister Mei mengangguk dengan cepat. Dan kesalahannya saat ini juga membuatnya sangat malu. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani berada dalam situasi yang lancang atau bahkan memalukan dengannya, meskipun memalukan, tetapi senang memikirkannya dengan hati-hati. Dia menutupi lehernya, batuk beberapa kali, lalu duduk, berhadapan muka dengan Ye Tianzong, dan bertanya, katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan ke villa kami, dalam skala besar, aku akan. 5 chaebol. Ye Tianzong berbicara terus terang, dan berkata terus terang, tim ini memiliki keluhan tertentu dengan saya. Namun, saya tidak berniat menyelesaikan semuanya sekaligus. Sekarang, saya hanya ingin mengambil tindakan terhadap salah satu dari mereka, keluarga Sun. Oh. Sister Mei mengangkat alisnya,
tetapi dia tidak melihat bahwa anak desa ini benar-benar memiliki musuh. Selain itu, dia adalah salah satu dari 5 caibol besar di Linceng, yang tidak ada artinya di matanya sendiri, tetapi di mata dunia, ini sudah merupakan keberadaan yang tidak dapat dicapai. Namun, dia benar-benar mengatakan dalam satu tarikan nafas bahwa kelima caibol memiliki keluhan dengannya. Jika bukan karena dia telah melihat kemampuannya, dia mungkin berpikir bahwa dia sedang menyombongkan diri. Tentu saja nadanya sangat jelas, 5 caibol besar semuanya memiliki dendam, tetapi mereka harus datang satu persatu dan bermain dengan mereka perlahan. Harus saya katakan, pemuda ini luar biasa. Sebagai istri pemilik villa, dia memiliki kekuatan dan status yang tak tertandingi. Selama bakat seperti itu bisa didapat, apa gunanya hanya keluarga Sun? Apa maksudmu dengan cara? Katakan pada kakak, kakak akan membantumu. Ye Tianzong tidak berharap Sister Mei setuju begitu saja, tentu saja dia tahu bahwa pihak lain pasti memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepadanya, ini adalah konsep yang sama dengan Bai Yaozi saat itu. Tapi tidak masalah, selama kamu bisa mencapai tujuanmu sendiri dan sedikit membantu, tidak apa-apa. Keluarga Sun, saya ingin mengakui sisi dan bergabung dengan perusahaan lain. Saya tidak akan mengungkapkan detailnya, tetapi hasilnya seperti ini. Selain itu, dua pewaris keluarga Sun, saudara laki-laki Sun Yongye dan Sun Yongji, saya harus membuat mereka bahagia. Kedua orang ini suka bermain dengan wanita, jadi mereka tidak akan bisa bermain selama sisa hidup mereka. Kamu cukup kejam. Sister Mei tersentak, dan ketika dia melihat ke arah Ye Tianzong, alisnya penuh dengan rasa ingin tahu dan eksplorasi. Siapa pemuda ini? Kenapa? Saya selalu merasa bahwa dia memiliki aura luar biasa yang tidak sesuai dengan usianya. Dia tiba-tiba meragukan dirinya sendiri. Dengan orang yang begitu cakap, apakah dia yakin dia bisa mengendalikannya? Apakah dia mau membantu dirinya sendiri? Aku bisa membantu dengan masalah ini, tetapi kamu. Selama kamu bisa membantu. Ye Tian menarik napas dalam-dalam, melihat waktu, jam 3 pagi, sudah larut, dan berkata, dalam 3 hari, saya akan mengunjungi Juxian Villa, dan kemudian Anda memberitahu saya cara menyelesaikannya. Rencana terbaik masuk akal, jika tidak, Juxian Villa, saya akan menghancurkannya untuk Anda. Anda, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Tentu. Ye Tianzong berkata dengan bangga, berhenti bicara omong kosong, mari kita bicara tentang permohonanmu. Mengenai perubahan pemikiran Ye Tianzong, sejujurnya, Sister Mei merasa bahwa dia tidak dapat mengikuti ritme, dia berada di ujung yang lain tadi, dan sekarang dia berada di ujung ini. Namun, menyegarkan untuk berterus terang dan tidak menunda-nunda. Dia mengangguk tanpa ragu dan berkata, saya akan berhenti berbicara tentang permohonan saya. Setelah 3 hari, mari kita lihat bagaimana kakak membantu Anda. Jika saya tidak dapat menanganinya dengan baik, dan aku tidak punya wajah untuk meminta bantuanmu, kan? Tentu. Kalau begitu aku pergi dulu. Ingat apa yang saya katakan, setelah 3 hari, Anda harus memuaskan saya, dan tidak ada ruang untuk kehilangan. Kalau tidak, konsekuensinya akan serius. Selesai berbicara, Ye Tianzong berbalik dan meninggalkan toko, menghilang di malam hari. Kakak Mei, bagaimana kabarmu? Kakak Mei, kamu baik-baik saja. Bagaimana, apakah kamu ingin saudara-saudara menemukan seseorang dan pergi ke rumah mereka? Diam. Sekelompok orang berani berkumpul setelah melihat Ye Tianzong pergi. Semua orang sopan dan mengucapkan kata-kata yang tidak mencolok, sementara Sister Mei melihat ke belakang sosok yang telah lama menghilang itu, penuh perhatian. Menyela sanjungan orang-orang ini, dia berkata dengan kejam, anak ini milikku, siapapun yang berani menyentuhnya, aku akan membunuhnya. Terlebih lagi, kamu tidak memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Oke, ayo kita semua kembali, aku harus memikirkan bagaimana menghadapi keluarga Sun. Bab 116. Keesokan harinya, pukul 7 pagi. Patut dipuji bahwa Ren Yurou bangun lebih awal dari Ye Tianzong. Setelah merapikan lantai, Ye Tian tertawa dan berkata, sayang, jam kerja jam 9, kamu bisa tidur lebih lama, aku akan membuat sarapan, dan kamu. Tidak, aku harus kembali ke grup sebelum pergi ke perusahaan. Saat ini, Teluk Hailong akan segera selesai, dan saya masih harus melalui beberapa prosedur terkait. Berbicara tentang ini, Ren Yurou yang baru saja bersih-bersih tiba-tiba menoleh dan menatap Ye Tianzong dengan curiga, apa yang kamu lakukan tadi malam? Ye Tianzong terkejut. Saat itu jam 12 malam ketika saya keluar tadi malam. Terlebih lagi, ketika dia pergi, dia lebih berhati-hati,
melihat Ren Yuro juga tertidur lelap, secara logis dia seharusnya tidak menyadarinya. Jadi, ditanya pertanyaan seperti itu oleh pihak lain, saya langsung bingung. Sejak Dr. Wu mendiagnosa saya lebih mengkhawatirkan kondisi Anda. Terutama kondisimu yang sangat istimewa, dan kamu bisa jatuh sakit kapan saja. Jadi, saya secara khusus memasang alarm di pintu kamar, dan itu akan terpicu saat saya tertidur. Saya bangun di pagi hari dan memeriksa. Anda meninggalkan kamar pada pukul 12 tadi malam dan kembali sekitar pukul 3. Jangan bilang, kamu pergi ke toilet selama 3 jam. Mendengar, Ye Tianzong hampir muntah darah. Ren Yuro ini pasti terlalu berhati-hati, kan? Tanpa diduga, dia memainkan trik seperti itu secara diam-diam. Dengan tergesa-gesa, dia tanpa sadar menjelaskan, memang benar butuh waktu kurang dari 3 jam untuk pergi ke toilet, tetapi akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengumpulkan bahan dan sarapan yang lebih enak. Aku tahu kamu sibuk dengan pekerjaan dan menghabiskan banyak energi. Sarapan sangat penting. Selain itu, hari ini adalah hari pembukaan kembali salon kecantikan ibu, jadi saya pergi ke berbagai supermarket tadi malam untuk membeli bahan sarapan, dan saya akan membuat lebih banyak pola nanti, ingat untuk mencoba lagi. Setelah meninggalkan salon kecantikan Lian Tianmei tadi malam, Ye Tianzong memang pergi ke supermarket tertentu untuk membeli beberapa bahan. Menurut idenya, bahan-bahan di rumah tidak bergizi atau menggugah selera, jadi dia pergi untuk membeli beberapa bahan khusus, tetapi dia tidak menyangka akan menemukan alasan yang sempurna untuknya. Oh, saat itu aku harus merasakan perbedaan sarapanmu. Ren Yuro masih tetap skeptis. Dia selalu merasa bahwa Ye Tianzong melakukan sesuatu di belakang punggungnya. Terus terang, dia masih mengkhawatirkan penyakitnya. Jadi, setelah merenung sejenak, dia berkata, ngomong-ngomong, aku akan pulang kerja lebih awal hari ini. Ayo pergi ke bioskop dan berbelanja. Aku sudah memesan tiketnya. Ayo santai hari ini. Karena, setelah menyerahkan prosedur, dalam beberapa hari, proyek setelah proyek selesai, proyek dianggap selesai. Pergi berbelanja dan menonton film. Bukankah ini yang selalu saya harapkan? Saya tidak ingin terlalu bersemangat, ini sangat sederhana dan biasa, jadi yang terbaik. Istri yang baik. Aku akan menjemputmu ketika aku pulang kerja di sore hari. Tidak butuh. Ren Yuro melambaikan tangannya dan berkata, apakah kamu tidak pergi ke toko ibuku nanti? Toko baru buka hari ini. Pasti sangat sibuk. Tolong bantu. Ketika saya pulang kerja pada sore hari, saya akan datang menjemput Anda lebih awal, tepat pada waktunya, dan saya juga akan melihat bagaimana keadaan salon kecantikan. Namun, aku harus mengingatkanmu bahwa kamu tahu penyakitmu sendiri, dan ibuku tidak terlalu menyukaimu. Sebaiknya kamu berhati-hati, jangan biarkan dia mengambil kesempatan untuk menyusahkanmu, tahu. Enaknya punya istri. Ye Tianzong tidak berkomitmen, mengangguk dan berkata, oke istri, jangan khawatir, saya pasti tidak akan membuat ibu kita tidak bahagia, saya akan membantu di toko dan membantunya membuat ulang tahunnya menjadi makmur. Untuk sementara, Ouyang Zong akan mengikuti perjanjian dan memberikan tempat tidur kristal berharga yang tak ternilai secara gratis. Dengan pembunuh sebesar itu, saya yakin daya tarik dan efek pemeliharaannya akan berlipat ganda. Mungkinkah bisnisnya masih berkembang pesat? Turun dan masak. Setelah selesai, Zhang Chunqin sangat sibuk sehingga dia bahkan tidak makan, jadi dia pergi ke toko sendirian. Mulai dari mengundang selebritas dari berbagai lapisan masyarakat untuk berpartisipasi, hingga mempersiapkan pembukaan toko, semuanya dia lakukan sendiri. Sekarang saya harus bergegas ke toko untuk koordinasi dan persiapan akhir. Tentu saja, mobil yang dikendarainya tentu saja merupakan mobil mewah kelas atas seharga 6 juta, dan 600.000 Mercedes-Benz disediakan untuk Ren Dongguo. Saat sarapan, Ren Yuro masih ragu, tapi dari segi gaya dan rasa makanannya, memang jauh lebih enak dari sarapan sebelumnya. Dia tidak terus menyelidiki pertanyaan ini, tetapi setelah makan, dia berdiri dan berkata, Ayah, Tianzong, saya pergi ke perusahaan dulu, dan saya akan datang ke toko nanti sore. Oke, Yuro, jaga baik-baik proyek Hailongwanmu. Aku di sini di salon kecantikan, Ren Dongguo sedikit mengangguk. Ngomong-ngomong, Ye Tianzong juga mengupas telur, meletakkannya di tangannya, dan berkata dengan prihatin, sayang, kamu tidak makan banyak sekarang, jadi ambil telur ini dan makan di jalan. Sudahlah, mungkin sebentar lagi macet, gunakan waktu luangmu untuk memakannya. Hah, macet. Ren Yuro tercengang sejenak,
sementara Ren Dongguo meletakkan kunci mobil di atas meja, dan berkata sambil tersenyum, Yuro, kamu juga seorang pemimpin proyek sekarang, jangan selalu keluar masuk untuk naik taksi dan memeras bas. Anda tidak merasa buruk, tapi hati saya sakit, Anda dapat mengendarai mobil ini mulai sekarang, setelah beberapa saat, Tianzong dan saya akan naik taksi ke toko. Kita berdua adalah orang bebas dengan banyak waktu. Sebaliknya, kamu dan ibumu sekarang adalah orang yang sangat sibuk. Kamu harus tahu bagaimana membagi waktu. Mendengar kata-kata itu hati Ren Yuro menghangat. Secara naluriah ingin menolak, tetapi menatap mata keduanya yang penuh harap, dan akhirnya menelan kata-kata yang keluar dari mulutnya, mengangguk sedikit, memasukkan kunci mobil ke dalam sakunya, dan berkata, Oke, aku akan menyetir, aku akan mengemudi untuk menjemputmu di sore hari. Istri, pergi perlahan. Putri, hati-hati di jalan. Setelah membereskan piring. 8.30, banyak waktu. Keduanya Ye Tianzong berjalan keluar dari bungalow berdampingan. Saya baru saja bertemu dengan saudara perempuan Ren Fengping yang keluar bersama. Melihat bagaimana mereka semua berdandan, sepertinya mereka akan pergi ke pesta tertentu. Meskipun hubungan di antara mereka tidak baik, Ye Tianzong tidak pernah berpikir untuk mencoba menyenangkan mereka, tetapi bagaimanapun juga, mereka memiliki hubungan darah. Ren Dongguo sedikit tidak puas dengan kedua kakak perempuannya, tetapi dia tidak memalingkan wajahnya dan menolak untuk mengenali siapapun. Oleh karena itu, sebelum mobil panggilan online yang dia panggil tiba, dia berinisiatif untuk pergi dan berkata dengan senyum, Hai, kakak perempuan kedua, pagi. Hei, Dongguo, siapa yang terlihat sangat tampan hari ini? Ren Fengping berkata sinis, sementara Ren Fengjiao berkata dengan cara yang aneh, tidak perlu dikatakan lagi, aku tidak tahu keberuntungan macam apa yang kudapat, tapi aku mengambilnya. Seorang ahli kecantikan. Rumah sakit, hari ini adalah upacara pembukaan, dan saya ingin menghadirinya. Oh, ternyata salon kecantikan yang baru dibuka. Aku pernah mendengarnya. Spesialisasinya adalah menarik pelanggan dengan harga murah. Namun, kebanyakan orang tidak pergi ke toko kecil semacam itu. Ini tidak seperti toko Huiru. Ini bisnis besar industri salon kecantikan, mereka semua adalah pemimpin, dan seorang wanita yang duduk di atas panggung ingin mengubah dirinya menjadi pembawa acara, dan dia tidak takut ditertawakan. Mendengarkan apa yang dikatakan kedua saudara perempuan itu, wajah tua Ren Dongguo membentang sangat panjang, dan Ye Tianzong tidak tahan, jadi dia hendak berdebat, tetapi dia ditangkap oleh Ren Dongguo, menggelengkan kepalanya sedikit, dan memasang wajahnya yang panas di pantatnya yang dingin, yang membuatnya sangat tidak nyaman, tapi bagaimanapun juga itu miliknya. Tidak perlu dua saudara perempuan untuk saling berhadapan, bersikap sopan saja. Jadi, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, lupakan saja, tidak perlu membicarakannya terlalu banyak. Hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan, jadi jangan merusak suasana hatimu karenanya. Mobil online memanggil mobil akan segera datang, mari kita tunggu di sana. Berderu. Sebelum dia selesai berbicara, Faraday merah tiba-tiba melaju, dan kebetulan tepat di depan Ye Tianzong dan mereka berdua ada genangan air di tanah, yang memercik ke kaki celana mereka dan menodai lumpur. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya, bos.